Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back with me Awali Heka Putriani. I'm an English teacher at SMKN 1 Ciasem. Today I'm gonna explain about creating caption. Tapi sebelum itu, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya dari creating caption yang pertama yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, ataupun bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyusun teks khusus dalam bentuk teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, ataupun bagan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, ataupun bagan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyusun teks khusus dalam bentuk teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, ataupun bagan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Nah, mari kita bahas tentang creating caption. Let's start the lesson. What is caption? Apa sih itu caption? Definitionnya adalah caption is a brief description that identifies a picture, video, table, or graph. Caption usually appears below an image, a graph, or other visual media. Jadi caption itu adalah teks penyerta gambar yang pengertiannya brief description that identify the picture, video, table, or graph. Jadi kayak penjelasan singkat yang mengidentifikasi atau menjelaskan sebuah gambar, video, table, ataupun grafik. Caption biasanya muncul di bawah sebuah gambar, sebuah grafik, ataupun media visual lainnya. Jadi misalkan ada foto, sebenarnya biasa kita lakuin ya buat caption itu kayak kita posting foto kita di sosial media, terus pasti kita kasih tulisan di bawahnya. Nah, itu yang disebut caption. Functionnya, what is function of the caption? Fungsi dari caption adalah provide information to complete the picture. Jadi fungsi captionnya itu adalah untuk memberikan informasi tambahan atau untuk melengkapi gambar yang ada di atasnya atau di sampingnya atau bahkan di bawahnya. Jadi emang fungsinya itu biar menjelaskan gambar apa sih yang diberikan, gambar apa, table tentang apa, grafik tentang apa. Nah, fungsinya caption itu atau tulisan penyerta gambar adalah memberikan informasi lebih rinci yang memang sesuai dengan gambar. Kemudian kind of caption. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari caption. Ada apa aja sih? Yang pertama ada identification bar. Apa itu identification bar? Jadi caption jenis caption identification bar itu adalah who is someone in the picture. Jadi menjelaskan siapa sih orang yang ada di dalam gambar. Caption ini digunakan untuk menjelaskan atau mengidentifikasi setiap orang yang berada di dalam foto, namun tidak menjelaskan sebuah cerita. Jadi hanya memberikan si captionnya ini hanya memberikan informasi siapa yang ada di dalam gambar. Nah, untuk jenis caption yang kedua yaitu cut line. Cut line, who is the person and what's happening. Caption ini menjelaskan subjek yang ada di dalam gambar dan apa yang sedang dilakukan oleh subjek tersebut. Caption yang ketiga yaitu summary. Summary itu caption that contain 5W yaitu 5W ya. Jadi 5W itu apa aja sih? W yang pertama kan apa, what, who, siapa, when, kapan, where, di mana, dan why, mengapa. Caption ini menjelaskan subjek yang ada di dalam gambar.
siapa subjek yang ada di dalam gambar, kegiatan apa yang dia lakukan dalam gambar tersebut, waktu kejadiannya kapan, lokasinya di mana, dan alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan. Itu yang summary mengandung 5W ya. Kemudian ada expanded. Apa itu expanded? A caption that contain 5W and 1H, yaitu yang mengandung 5W 1H. Kalau tadi kan udah ya 5W-nya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa. Who, what, when, where, why. Nah sekarang ditambahin 1H. Apa itu H-nya? H-nya adalah how. Bagaimana? Caption ini menjelaskan subjek yang ada di dalam gambar, kegiatan yang dilakukan, waktu kejadiannya, lokasi, alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan, dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Expanded. Nah kalau expanded ini lebih lengkap daripada summary. Kemudian ada quote. Apa itu quote? Nah kalau quote itu pasti sering banget kalian lihat atau kalian bikin juga mungkin ya. Kalian juga pasti pernah bikin. Caption ini berisi kutipan kalimat dari seseorang yang ada di dalam gambar. Jadi kayak kata-kata mutiara atau kata-kata bijak yang memang tulisannya itu bisa disimpan di dalam gambarnya. Kemudian kind of caption yang terakhir yaitu group identification. Apa group identification? Caption ini biasanya digunakan untuk menjelaskan banyak gambar. Nah, kita lihat nih contohnya. Yang pertama itu ada identification bar kan tadi. Identification bar itu caption that describe about who is someone in the picture, yang menjelaskan tentang siapa sih seseorang yang ada di dalam gambar. Ini contohnya. Di sini ada Assalamualaikum, hello everyone, my name is Dinta Novianti, I'm a Skibraka Ciasem Subdistrict on August 17, 2022, representing SMKN 1 Ciasem, katanya gitu. Nah, kenapa ini disebut identification bar? Ini disebutnya identification bar ya, karena dalam captionnya itu kita tahu subjeknya siapa. Di situ dia menyebutkan my name is Dinta. Kita tahu berarti someone is in the picture itu adalah Dinta. Itu identification bar. Yang kedua, ada cut line. Caption that describe about who is the person and what's happening. Jadi yang menjelaskan siapa orangnya dan apa yang terjadi di dalamnya. Kita lihat di sini captionnya, hello, my name is Triokta. I'm working on a work practice at the office. Katanya namanya Triokta dan dia lagi kerja kayak praktek kerja lapangan gitu di sebuah kantor. Dia lagi PKL. Di sini menjelaskan, kita tahu kalau ditanya who, siapa ya, itu Triokta. Dia lagi ngapain? Dia lagi kerja kayak prakrin gitu di sebuah kantor. Itu cut line. Kemudian yang ketiganya ada summary. Summary itu caption that contain 5W, what, who, when, where, why. Apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Ini contohnya. I'm Arini in this picture. I'm carrying out battalion staff training in Wanarasa on Saturday 29 October 2022 to get bad wings, katanya. Kalau kita analisis what, apa, siapa itu hari ini, apa yang dilakukan, carrying out battalion staff, dia lagi latihan staff batalion. When, kapan, kalau ditanya kapan, itu Saturday 29 Oktober 2022. Where, di mana latihannya? In Wanarasa, ada tempatnya. Why, to get bad wing, katanya untuk mendapatkan kayak semacam pin tapi bentuknya sayap gitu sebagai hasil dari latihannya. Nah itu summary mengandung 5W. Kemudian ada expanded. Apa itu expanded? Caption that contains 5W and 1H. What, who, when, where, why, and how. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini contoh captionnya. I'm Bintu Maira. I am one of the committee who receiving guests and giving gift on the Isra Mi'raj celebration which was held at the Aswada Ciasem Mosque by presenting Ustadz Kyai Haji Holil SPD to deliver his tausiah about millennial worship
on the 28th February 2022. This celebration is held to commemorate the extraordinary event of the Prophet Muhammad's journey to the seventh heaven. Katanya ini captionnya sudah mengandung 5W 1H. Coba kita analisis apa itu. Misalnya siapa ditanya? Itu Bintu Humaira. Apa yang lagi dilakuin? Dia sedang receiving guest and giving gift on this Ramadan celebration. Sedang menerima tamu dan memberikan kayak semacam souvenir atau hadiah atau snack dalam perayaan Isra Mi'raj. When? Kapan? Pada tanggal 28 Februari 2022. Where? Di mana? Di Masjid As-Su'ada Ciasem. Why? Kenapa? Why-nya yang mana? Karena untuk memperingati perjalanan Nabi Muhammad ke langit ketujuh. Itu why-nya, untuk memperingati kan. Terus bagaimana cara memperingatinya? Yaitu dengan presenting Ustadz Kiai Haji Holil SPD, dengan menghadirkan Ustadz Kiai Haji Holil untuk menyampaikan tausiahnya mengenai ibadah untuk anak-anak milenial. Itu adalah expanded. Kemudian ada quote. Caption ini berisi kutipan kalimat dari seseorang yang ada di dalam gambar. Coba kita lihat di sini ada yang memposting. Nah, ini kan udah ada gambarnya, terus ada tulisannya. Ini yang dimaksud quote. Success is an ability to pass and overcome from one failure to the other failure without you lose your enthusiasm. Nah, ini yang dimaksud quote-nya. Dia kayak posting gambar tapi sambil dikasih kata-kata kayak semacam kata-kata bijak. Ini dia maksud quote ya. Kemudian yang terakhir kind of captionnya itu group identification. Apa itu group identification? Caption ini biasanya digunakan untuk menjelaskan banyak gambar. Jadi gambarnya banyak. Terus kita jelasin. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya ada beberapa foto dalam satu frame. Dalam satu gambar ini di dalamnya ada banyak foto, tapi di situ ada tulisannya. Nah, captionnya itu the grandchildren of the mourners family. Nah, itu captionnya. Untuk jenis gambar seperti ini atau jenis caption seperti ini disebutnya group identification. Nah, how to write a caption? Gimana sih caranya menulis caption? Untuk caption yang baik, biasanya using simple present tense, itu menggunakan present tense, yaitu kayak kebiasaan atau pekerjaan yang memang dilakukan di waktu sekarang atau yang biasa dilakukan. Kemudian there are 5W and 1H in a good caption. Dalam sebuah caption yang bagus itu biasanya berisi 5W 1H. Udah lengkap apa, siapa, kapan, di mana, kenapa dan bagaimana, what, who, when, where, why, and how. Kemudian written in complete sentence. Jadi ditulis dalam kalimat yang lengkap, kayak semacam ada subjeknya, ada verbnya, ada objek, sama ada adverbnya, entah itu adverb of manner, adverb of place, adverb of time, seperti itu. I think enough for now. Kayaknya cukup sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.